Called to be blessed, yang artinya dipanggil untuk diberkati. Haleluya. Saya rasa kita semua senang ya, kita dipanggil untuk diberkati dan itulah kehidupan orang percaya. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Nah, mari kita lihat lebih dalam judul ini ya. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Kejadian pasal 12, di situ mulai riwayat dari Abraham. Kejadian 1 sampai 11 itu manusia secara umum. Nah, mulai pasal 12, mulailah Allah memilih satu orang. Ya, bagi Tuhan itu Tuhan tidak perlu banyak orang, cukup satu orang, yaitu Abraham. Dan Abraham dipilih melalui sebuah panggilan. Abraham, keluar dari kampung halamanmu, keluar dari negerimu. Dan dikatakan di situ Abraham taat, walaupun dia tidak tahu kemana dia mau pergi. Nah, itulah mulai perjalanan iman Abraham. Dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, terus dia mengiring Tuhan, bahkan sampai akhir hidupnya dia belum mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi dia sudah melihat itu. Walaupun dia belum menerima, tapi dia sudah melihat. Inilah perjalanan Abraham, saudara. Dan kita tahu Abraham dalam hidupnya diberkati luar biasa. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Ya, dan berkat rohani itu lebih langgeng, saudara. Termasuk saudara dan saya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini mengikuti jejak iman Abraham. Maka kita juga diberkati oleh berkat-berkat Abraham. Nah, itulah saudara-saudara, kehidupan orang percaya. Kalau kita mau berjalan mengikuti Yesus, kalau kita mau melangkah di jalannya Tuhan, kita akan diberkati. Amin. Bukan hanya kita, tetapi anak cucu keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Dia akan memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Sampai terus keturunan demi keturunan. Itu sebabnya saya mohon kita yang sudah mengiring Tuhan, jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita keluar di jalurnya Tuhan ini. Mari kita terus tetap setia. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini juga dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil apa oleh Tuhan? Dikatakan kita dipanggil dari gelap, dipanggil oleh Tuhan kepada terang yang ajaib. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Ayo keluar. Keluar dari lingkunganmu, keluar dari kegelapanmu, keluar dari duniamu. Tapi banyak juga orang yang masih senang dalam gelap ya. Dipanggil tapi tetap tinggal dalam gelap. Tapi Tuhan memanggil, ayo keluar. Dan ketika kita keluar, kita mengikuti jejak Abraham. Kita hidup di dalam jejaknya Tuhan. Maka berkat-berkat itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Sebab dalam panggilan ini ada berkat yang luar biasa. Nah, ini yang ingin saya lihat, berkat-berkat apa yang Tuhan berikan di dalam panggilan kita. Ada 4. Yang pertama, hanya mengingatkan bahwa kita dipanggil keluar untuk menjadi musafir. Di dalam surat Petrus itu menarik. Sebenarnya surat Petrus itu kalau diberi judul, saya beri judul surat untuk para musafir. Surat untuk para alien. Kita ini menjadi alien, orang aneh kadang-kadang di dunia ini. Coba saya bacakan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kita ini adalah pendatang dan perantau. Namanya pendatang dan perantau itu kendalanya itu ada. Jadi jangan kaget kalau saudara di dunia ini mengalami
tantangan-tantangan. Karena kita bukan milik dunia ini. Misfit dalam bahasa Inggris. Nggak cocok kita dengan dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, mari sebagai pendatang dan perantau, sebagai musafir, usahakan dirimu, jangan kamu mengikatkan diri dengan dunia ini. Jauhkan dirimu dari keinginan dagingmu. Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, mari kita hidup di dunia, tapi kita bukan milik dunia. Amin. Kita berusaha, kita bekerja, tapi tujuan kita bukan dunia ini. Silakan saudara bekerja, silakan saudara mencari nafkah. Kalau diberkati puji Tuhan, uang juga harus saudara kelola dengan baik, jangan dihambur-hamburkan. Tetapi ingat, kita bukan milik dunia. Ini bukan tempat tinggal kita. Our citizenship is in heaven, kata Paulus. Kewarganegaraan kita ada di sorga. Di dunia ini kita cuma sementara. Dunia ini cepat sekali. Maka itu firman Tuhan berkata, ayo sebagai pendatang, sebagai musafir, mari kita hidup seperti Bapak Abraham. Dia tidak pernah dia terikat dengan segala sesuatu. Dia hidup dari satu tempat ke satu tempat itu. Dia begitu mobile Bapak Abraham. Dia tidak pernah terikat, waduh di sini sayang ya, wah investasiku sudah begitu besar, aku gak bisa ke sana. Tidak, dia begitu mobile dan Tuhan pimpin dia begitu rupa, saudara. Baik, yang kedua, dikatakan apa? Kita dipanggil untuk mendapatkan hidup yang penuh pengharapan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Firman Tuhan berkata kita dipanggil untuk mendapatkan satu kehidupan, untuk memiliki satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Paulus berkata, sebelum kamu percaya kepada Yesus, kamu hidup di dunia ini tanpa pengharapan. Dan itulah kehidupan manusia pada umumnya. Apa pengharapannya? Pengharapannya hanya sampai di dunia saja. Bagaimana nanti kalau sudah meninggalkan dunia? Ya gak tahu, ya mudah-mudahan selamat. Tapi bagi orang percaya kita punya pengharapan yang pasti. Amin, saudara. Kita tahu bahwa kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka dikatakan kita akan menerima satu bagian, dalam bahasa Inggris sebagai kata inheritance, warisan, yang tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Semua yang ada di dunia ini akan cemar, akan layu, akan rusak, akan berkarat, akan turun nilainya, dan pada akhirnya akan musnah semua. Coba saudara renungkan sejenak. Ada enggak barang di dunia ini yang makin hari makin baik, makin indah? Enggak ada. Saya ambil satu contoh, kalau saudara beli mobil, mungkin mobil yang paling mewah sekalipun ya, yang luar biasa mewahnya, begitu mobil itu keluar dari showroom, nilainya turun. Betul saudara? Tidak ada saudara begitu keluar dari showroom nilainya naik, enggak ada. Begitu saudara keluar dari showroom, belum disentuh mobil itu, begitu saudara saudara beli, itu nilainya mobil sudah turun. Apalagi nanti kalau berat setitik. Saudara, semua yang di dunia ini, semua akan layu, akan cemar, dan satu saat akan binasa, termasuk saudara dan saya. Secara fisik kita ini terus menurun. Kita akan meningkat sampai satu titik, setelah itu kita akan turun terus. Itu tidak bisa kita pungkiri. Rambut menjadi putih, wajah makin berkerut, makin banyak keriput, belum nanti sana linu, sini linu, saudara-saudara. Nanti kalau sudah mulai saatnya, rambutnya mulai rontok semua ya. Tapi kita mempunyai warisan di sorga yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan tidak dapat binasa. Sebab itu kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Baik, yang ketiga saudara. Dikatakan kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Mari kita baca bersama. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Haleluya.
Firman Tuhan berkata, kita dipanggil untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi berkat itu pasti. Begitu kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, maka berkat kasih karunia Tuhan itu sudah ada di atas kita. Jadi itu jangan kaget kalau sudah diberkati. Karena memang saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Banyak kesaksian, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Nah mari saudara kita mau mengerti hal ini. Dan dikatakan dalam ayat ini, sebab itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati. Nah, ini karakter Kristus. Kalau sudah baca kitab Petrus, di situ dikatakan Kristus melakukan hal yang sama. Dia dicaci, dia tidak membalas dengan caci maki. Dia dianiaya, dia tidak mengancam dia, tapi dia menyerahkan dirinya. Memang tidak gampang, saudara. Tapi inilah kehidupan orang percaya. Kalau tadinya kita sebelum percaya Tuhan mungkin kita digores sedikit, kena sedikit, kita sudah marah-marah, kita sudah naik darah. Bagaimana sekarang? Apa masih demikian? Ingat loh, kita ini diberkati luar biasa. Mari kita berubah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dikatakan. Pembalasan itu hakku, kata firman Tuhan. Bukan hak kita. Yang Tuhan pesankan kepada kita memberkati. Semakin kita memberkati, semakin kita diberkati. Amin. Inilah sifat atau inti dari panggilan kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Untuk itu Tuhan sudah memberkati kita lebih dulu. Jadi kalau kita diberkati itu Tuhan punya tujuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari terus menjadi berkat karena Anda adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan bagian terakhir yang keempat dikatakan apa? Kita dipanggil untuk menerima kemuliaan yang kekal. Mari kita baca ayat ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam dunia kita tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan. Baik itu penderitaan secara umum maupun Tuhan izinkan penderitaan-penderitaan secara pribadi. Asal bukan menderita karena dosa, kata Petrus. Itu tidak bicara penderitaan karena dosa, karena salah kita sendiri. Tapi di firman Tuhan berkata, ada penderitaan-penderitaan yang merupakan kasih karunia Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan. Bersukacitalah, kata Petrus. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan sedang membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari kita sekarang punya konsep kekekalan dalam diri kita. Jangan terus kita cuma berpikir hal yang sementara saja. Yang cuma bisa dilihat dengan mata. Tapi mari sebagai orang percaya kita mau melihat kepada yang tidak kelihatan. Paulus berkata yang kelihatan ini cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Kalau kita di dunia ini, apalagi zaman sekarang ini, kita cuma melihat hal-hal yang sementara, pengharapan kita cuma tertuju kepada hal yang sementara, maka kita orang malang, kasihan. Kita sebagai orang percaya, kita harus punya pengharapan yang mulia, melihat kepada yang tidak kelihatan itu. Apa yang tidak kelihatan? Itu kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dengan begitu kita akan tetap bertahan. Terlebih dikatakan di sini, Tuhan melakukan 4 hal. Untuk membawa kita kepada kemuliaannya. Ada 4 hal yang Tuhan lakukan. Saya bingung, dulu saya baca itu cuma sekilas saja. Tapi saya baca lagi, menarik sekali ini ya. Memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Apa enggak salah? Saya coba periksa dalam bahasa aslinya. Dan memang benar, dipakai 4 kata yang berbeda. Ngapain kok enggak cuma menguatkan saja, tapi Tuhan katakan 4 kata. Memperlengkapi, kalau dalam bahasa asli dipakai kata katartiso, sterizo, steno, temelio. Tapi saudara-saudara, ketika saya renungkan lagi, ini yang Tuhan lakukan ini luar biasa. Seperti sebuah bangunan, kita ini ditopang dari 4 arah. Muka, belakang, kiri, kanan. Kita ditopang oleh Tuhan. Haleluya! Kita ditopang sedemikian rupa Tuhan mau make sure. Dia mau meyakinkan supaya kita tidak jatuh. Haleluya. Dia topang kita dari depan. Dia topang kita dari belakang. Dia topang dari kanan. Dia topang dari kiri. Supaya kita tetap berdiri tegak.
di tengah-tengah masalah persoalan yang menimpa kita. Bisa amin saudara-saudara? Sebab itu jangan goyah. Kalau ada saudara yang mulai goyah, mulai putus asa, mulai kecewa, mari kita bangkit berdiri. Ingat, yang menopang saudara, yang menopang saya bukan orang lain, tapi Dia yang melakukan itu. Memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita. Dan saya percaya kita tidak akan goyah. Amin. Sebelum saya akhiri khotbah ini, coba kita mau lihat dulu 4 hal ini secara cepat. Yang pertama dikatakan Tuhan memperlengkapi kita. Ada satu ayat dikatakan kiranya Ia memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Tuhan memperlengkapi kita. Yang kedua, meneguhkan. 2 Tesalonika 3:3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan meneguhkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kata meneguhkan dipakai kata to stabilize. Membuat kita stabil, stable, tidak goyah. Yang ketiga, Tuhan menguatkan. Perhatikan perkataan ini. 2 Timotius surat Paulus yang terakhir, dia berkata, waktu aku diadili, tidak ada yang menyertai aku. Semua meninggalkan aku. Tetapi perhatikan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Saudara, kita tidak sendiri. Amin. Saudara pikir tidak ada orang yang menyertai engkau. Saudara lihat kiri kanan siapa? Tidak ada. Sepertinya tidak ada. Tapi ada Tuhan yang mendampingi engkau dan menguatkan engkau. Tetap kuat. Dan yang terakhir dikatakan apa? Tuhan mengokohkan kita. Kata mengokohkan itu sama dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berkata tentang bangunan. Ada bangunan yang berdiri di atas pasir. Tapi ada bangunan yang berdiri di atas batu yang kuat. Dan bangunan yang di atas batu yang kuat itu, dia tidak goyah. Bangunan ini kokoh. Karena berdiri di atas batu karang yang kuat. Mari hari-hari ini saudara, dirikan, bangun imanmu di atas batu karang yang kuat ini. Firman Tuhan ini tidak pernah bergoyah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan ini teruji. Saudara, dirikan imanmu di atas batu karang ini. Saudara tidak akan goyah. Meskipun badai silih berganti, badai menerpa hidupmu, tapi engkau akan tetap kuat. Haleluya.